Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun via udara. Mari kita akan mengawali ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita pujikan hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, dengarkanlah firman Tuhan yang akan mengantar kita masuk di dalam ibadah pada saat pagi hari ini, terambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Bapak Ibu, mari kita akan pujikan pujian dari KPPK nomor 10, Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang matikan selama-lamanya. 来在主为我，主的慈爱无量，守住了膀西北创伤，金线何等辉煌，荣美发出光芒，天使敬拜颂扬。事情去站起早起，叫你不可知晓。Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya karena segala rahmatnya, dan mati untuk menebusku, beri hidup kekalnya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah, dan kita naikkan ucapan syukur kita melalui pujian kita. Mari kita pujikan KPPK nomor 49. Ku bersyukur ia tebusku. Ku bersyukur ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. 感谢神，祷告蒙应允，
感谢神祷告不停，感谢神我曾经风暴，感谢神是丰富公义，感谢神使我故意了，感谢神使我安慰，感谢神是无限恩典，感谢神无比大爱。Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Ia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Tiba waktu kita untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Richard, dan kita akan persiapkan hati kita melalui pujian, yaitu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik。应许的时候发生在我的生命，我能相信所有一切对我有益处。当你时间已经到了的时候，我相信你的大能能来恢复我生命。神的时间凡事都是美好，虽然有时候不容易的理解，虽经高试炼中，我仍然的相信神的世界凡事都是美好。Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, kita pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Richard Tulus. Kami persilahkan. Shalom jemaat kasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian,
biar kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, sucikan, kuduskan, layakan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan ya, yang terambil di dalam Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ya, ini adalah firman Tuhan yang merupakan sambungan daripada firman Tuhan pada 2 minggu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan di sini. Ya, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Saya sudah mempersiapkan Alkitab suara yang akan membantu kita dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama melalui Alkitab suara. Kita melihat firman Tuhan pada hari ini di mana sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ya, kita melihat di situ setelah mereka sarapan, ya, pada pagi hari itu, setelah mereka selesai mendapatkan ikan dan mereka makan makanan yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Di situ Simon dan Tuhan Yesus bercakap-cakap. Kita melihat, ya. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon. Dia bertanya kepada Simon, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ya. "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ya, kita melihat pada ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Yesus berkata kepada Simon, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kita melihat di sini Yesus bertanya kepada Simon, ya, menggunakan nama lengkap, ya, Simon anak Yohanes. Ya, kalau orang menggunakan nama lengkap, ya saya tidak tahu, mungkin di lingkungan Bapak Ibu Saudara, tapi di lingkungan kami, ketika saya khususnya ketika saya mengingatkan atau menegur anak saya akan mengatakan dengan namanya yang lengkap, ya, umpama Rizal, saya akan mengatakan Rizal Katelia, ya, itu nama lengkap dia, ya, atau Archilis Leonardo,
Itu nama dia. Ketika saya menyampaikan atau menyebut namanya dengan jelas, itu adalah untuk menarik perhatian dia bahwa apa yang saya sampaikan ini benar-benar serius, tidak main-main, dan perlu diperhatikan. Nah, ketika Yesus menyebut nama Petrus dengan Petrus anak Yohanes, ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin supaya Petrus benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa demikian? Karena Petrus adalah orang yang kita tahu bahwa dia cepat sekali marah, cepat sekali bereaksi, cepat sekali melakukan sesuatu, tapi seringkali yang dia lakukan adalah salah. Sehingga Tuhan perlu mengatakan demikian kepada Petrus supaya Petrus benar-benar mendapatkan satu perhatian, benar-benar memiliki perhatian akan apa yang dia sampaikan kepada Petrus. Kita lihat di sini apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Ada banyak penafsir. Dulu saya sekolah pun ada yang menafsirkan bahwa pertanyaan apakah engkau mengasihiku ini ada tiga, mengandung tiga makna. Ya. Kasih kepada sesama, kasih kepada pasangan, dan juga kasih kepada Tuhan, ya, agape. Tetapi saya tidak melihat unsur dari firman Tuhan yang kita baca, dari akar bahasanya tidak demikian, karena yang dipakai adalah sama. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali disampaikan ini sebenarnya adalah penekanan bahwa itu sesuatu yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Sehingga Tuhan bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan penjawaban Petrus kita melihat adalah sama, selalu mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Sampai pada ketiga kalinya, baru di situ kita melihat bahwa Petrus dikatakan bahwa dia sedih karena Tuhan bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus merasa sedih. Nah, kenapa dia merasa sedih? Karena sebenarnya ini mengingatkan ketika Tuhan menyatakan 3 kali, apakah engkau mengasihi? Ketika Tuhan bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Itu mengingatkan Petrus akan apa yang sudah dia lakukan kepada Tuhan. Ketika Tuhan sebelum disalib, Tuhan mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal. Ya. Dan ini mengingatkan kepada Petrus. Ketika Tuhan menanyakan kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan apakah engkau mengasihi aku? Itu bukan pertanyaan yang biasa, tetapi itu pertanyaan yang benar-benar untuk diingat, benar-benar kau resapi dalam hidupmu. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Baru Petrus sadar, Tuhan, engkau mengetahui segala, ya? Engkau mengetahui segala sesuatu. Petrus mengatakan, dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ketika Petrus mengatakan hal ini, itu benar-benar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia mengetahui bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, dan juga Tuhan mengetahui isi hatinya, bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kita melihat di sini dari percakapan yang Tuhan dan Petrus lakukan, apa yang kita bisa dapat. Tuhan bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku, kepada Petrus.
Coba kita kembali renungkan, jika Tuhan bertanya kepada kita pada saat ini, apakah engkau mengasihi aku? Richard tulus. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara, apakah engkau mengasihi aku? Jemaat Gereja Kemah Injil, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana jawaban kita? Apakah kita langsung menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan? Ketika saya melihat keadaan seperti ini, terus terang saya bersedih, ya, juga bertanya-tanya. Tetapi saya kembali diingatkan oleh firman Tuhan, dengan segala keadaan kita, dengan segala apa yang kita alami saat ini, dan Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Sebelum dia terangkat ke surga, ya, beberapa minggu lagi kita akan memperingati kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum dia terangkat ke surga, dia masih memberikan pesan-pesan kepada murid pada waktu itu, supaya mereka benar-benar diingatkan, dikuatkan iman mereka dalam menjalani kehidupannya. Apakah benar-benar mereka mengasihi Tuhan? Yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita lakukan berdasarkan kasih kepada Tuhan, itu akan penuh dengan sukacita. Itu akan terasa sangat ringan, sekalipun itu pergumulan yang berat, sekalipun itu penderitaan, sekalipun kita mungkin melakukan dengan bercucuran air mata. Tetapi itu akan menjadi sukacita jika kita melakukan pelayanan kita, pekerjaan kita dengan kasih kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur untuk rekan-rekan, teman-teman yang terus berdoa, untuk jemaat Tuhan yang terus berdoa, yang mengambil bagian pada hari ini, yang ikut dalam ibadah online ini, ya. Untuk apa? Untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada yang mengambil bagian dalam liturgis, Pak Erwin, Ibu Mia, ya, tim semu, semua mengambil bagian. Saya tidak mengundang, tidak memerintah mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ya, ketika mereka melihat 2 minggu, 3 minggu kami melayani di sini hanya sendiri, tanpa disuruh, mereka langsung mengatakan, kami mau ikut membantu pelayanan. Ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan kasih kepada Tuhan, itu akan benar-benar penuh dengan sukacita, apapun yang kita lakukan. Sehingga Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Ingatlah, apapun yang kita lakukan, pelayanan, persembahan, ya, kunjungan, memberikan, melakukan perbuatan baik, kita lakukan berdasarkan kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Dan percayalah, apa yang kita lakukan itu akan menjadi berkat, bukan hanya kepada kita, tetapi bagi orang lain. Apakah engkau mengasihi? Itulah ketika Tuhan bertanya kepada kita, apakah jawaban kita? Apakah jawaban kita? Sebelum kita menjawab, sebaiknya kita renungkan baik-baik dalam hati kita. Apakah benar kita mengasihi Tuhan? Apakah benar kita mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan keadaan yang seperti ini? Atau kita malah pergi meninggalkan Tuhan? Atau kita lupa bahwa kasih Tuhan itu terlalu besar dalam kehidupan kita? Kadang Tuhan mengizinkan pergumulan yang besar terjadi sehingga air mata kita tertetes, cuman untuk menunjukkan bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang mengasihi kepada kita, dan juga Allah yang peduli kepada kita. Beberapa waktu yang lalu, ya, ada seorang jemaat yang sharing dengan saya. Dia harus menjalani operasi. Dia minta untuk kita doakan. Saya mengatakan, percaya pada Tuhan. Tuhan pasti tolong, ya. Tuhan pasti beracara. Tuhan pasti membuka jalan. Dia mengatakan,
Tapi saya takut. Nah, saya mengatakan saya tidak bilang tidak boleh takut. Semua orang mengalami takut. Saya bilang saya tidak mengatakan tidak boleh takut. Semua orang takut. Siapa yang tidak takut? Selama kita masih ada lapar, masih bisa haus, kita masih merasakan sakit, kita masih mempunyai namanya rasa takut. Tetapi ketika kita mengalami ketakutan itu, disitulah kita harus berharap kepada Tuhan. Saya mengatakan, iya benar, kita semua merasa takut, tapi waktu kita takut, kita ingat ada Tuhan yang menolong kita. Dia mengatakan amin. Saya berjanji, saya akan datang sebelum operasi ya. Sebelum operasi saya akan datang ke rumah sakit. Walaupun dilarang pada waktu itu. Ya. Tapi ternyata memang tidak boleh. Dan kami hanya berdoa lewat telepon saja. Apakah kita mengasihi Tuhan dalam setiap keadaan kita? Ya. Biarlah kita selalu ingat dalam hati kita, kita mau mengasihi Tuhan setiap waktu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dari segala sesuatu. Kalau Tuhan tidak mengasihi sebenarnya Petrus sudah menyangkal Tuhan, ya, dia sudah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali, dia sudah meninggalkan Tuhan dan sekarang bertemu lagi dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengungkit-ungkit. Tuhan tidak memarahi Petrus karena dia meninggalkan Tuhan. Tapi dia menanya, apakah engkau mengasihi aku? Itu menunjukkan apa? Tuhan begitu mengasihi Petrus dan juga mengasihi kita lebih daripada apapun. Begitu juga dengan kita. Biarlah kita juga mau mengasihi Tuhan setiap waktu, setiap saat, apapun keadaan kita tetap mengasihi Tuhan. Kemudian kita melihat di sini, ketika mereka bercakap-cakap demikian, ada perubahan yang Petrus lakukan dalam kehidupannya. Dia percaya kepada Tuhan. Dia benar-benar berserah kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan bagaimana dia akan menderita, bagaimana dia akan hidup memberitakan Injil, bahkan sampai mati, dia tidak berbantah-bantah lagi. Dan Tuhan mengatakan apa? Ikutlah aku. Ikutlah aku. Ikutlah. Namun sebelumnya Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu segalanya. Nah ini, engkau tahu segalanya. Tuhan tahu segalanya. Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi dia? Tetapi sebenarnya Tuhan mengetahui segalanya. Kalau Tuhan mengetahui segalanya, artinya Tuhan juga mengetahui apa yang kita butuhkan saat ini. Tuhan tahu apa yang kita perlukan saat ini. Kita harus ingat, dan kita juga harus tahu bahwa Tuhan Maha tahu. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan tahu segalanya tentang apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan mengatakan, carilah dahulu kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah kita benar-benar sudah mencari Tuhan? Apakah kita sudah mengingat bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu? Kalau Tuhan mengetahui segala sesuatu, kita ingat juga dalam menjalani kehidupan kita bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan, dan Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ya. Namun apa yang dia katakan? Dia katakan, ikutlah aku, ikutlah aku. Seringkali kita mau mendapatkan berkat Tuhan, kita mau mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, kita mau Tuhan memberkati hidup kita, tetapi kita tidak pernah mau mengikut Tuhan setiap waktu. Kita tidak mau mengikut Tuhan setiap waktu. Yang kita lakukan adalah kalau kita perlu baru kita datang kepada Tuhan, kalau kita butuh baru kita cari Tuhan. Padahal Tuhan mau bahwa kita memerlukannya setiap waktu. Ikutlah aku, ikutlah aku, belajarlah daripadaku, dan lakukanlah segala sesuatu seperti yang aku ajarkan kepadamu. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita melakukan apa? Kita dipanggil. Firman Tuhan mengatakan kita dipanggil, dibenarkan
dikuduskan supaya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan benar, untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi murid, untuk menggembalakan domba-domba. Siapa domba-domba? Orang-orang yang ada dalam keluarga kita. Bukan hanya pendeta yang disebut gembala. Ya. Ketika kita berada dalam rumah, kita adalah gembala. Kita menggembalakan anak cucu kita. Kita menggembalakan istri, anak-anak kita. Kita adalah gembala-gembala yang diajar Tuhan supaya menjadi murid untuk mengajarkan orang-orang lain, untuk memberikan teladan, untuk memberikan berkat, untuk menyalurkan berkat kebenaran kepada orang lain. Ya. Ikutlah aku. Biarlah kita mau mengikuti Tuhan setiap waktu, setiap saat, apapun keadaan kita tetap mengikuti Tuhan. Ya. Perbuatan baik benar, melakukan kebaikan itu betul, karena kebenaran tanpa melakukan perbuatan baik itu sia-sia. Ya. Kebenaran tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Disebut hakikatnya mati. Ya. Betul, kita harus melakukan kebenaran, tapi tidak boleh dibalik. Perbuatan yang baik kita lakukan tanpa kebenaran, tanpa Injil pun tidak boleh. Dalam keadaan apapun, biarlah kita bisa membagikan Injil kepada teman-teman kita, pada orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, bahwa ada pengharapan, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian, kebangkitannya, ada pengharapan bagi kita, bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan menjadi milik Tuhan. Bukan hanya di dunia ini, tetapi di surga ada jaminan kekal bagi kita. Di dunia ini tidak ada jaminan. Dunia ini semuanya akan berakhir. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Hidupku serta dunia akan berlalu, tetapi aku tetap bersandar kepada salib. Tidak ada pengharapan di dunia ini, semuanya akan berlalu. Tetapi pengharapan dalam Yesus adalah pengharapan yang kekal. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memelihara kita semua. Tuhan Yesus memelihara Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memelihara jemaat Gereja Kemah Injil, dan Tuhan Yesus memelihara kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang sudah kami renungkan. Biarlah kami lebih lagi mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami lebih lagi setia kepada Tuhan, sekalipun keadaan kami seperti sekarang ini. Kami tidak bisa beribadah dengan baik, kami tidak bisa bersekutu bersama, namun Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengoreksi hidup kami melalui ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, ajar kami untuk tetap mengasihi Tuhan dengan apapun keadaan kami. Ajar kami tetap mengasihi gereja Tuhan. Ajar kami untuk tetap mengasihi pekerjaan Tuhan. Ajar kami juga untuk mengasihi sesama kami. Ajar kami untuk tetap mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saatnya kita untuk berdoa bagi beberapa pokok dasar yang dipandu oleh penginjil Hana Laiman. Kami persilahkan.弟兄姐妹，我们感谢上帝的恩典。我们今天神赐给我们这一天，都是复活的主给我们的恩典。我们要为我们的弟兄姐妹的平安、身体健康，每一个人的家庭祷告。主啊，你要听我们的，因为复活的主是大能的，是慈爱的主，你是赐生命的主。
所以我们以马内利堂的所有的弟兄姐妹，我们的家庭，我们的身体健康，我们的需要，我们感谢你，我们要把这一件事情放在神的手中。主啊，我们求你保护我们平安健康，我们的生命有发光有意义。天父，我们特别要为我们的弟兄姐妹在生病当中的，我们要为他们祷告。主，我们要纪念到修哥姐妹，你看顾她，你施恩给她，你与她同在。我们看见神的恩手，你的神迹到现在还扶持她，让她健康平安。主，我们要为多尼祷告，你要保护她，你要让她起来，能够起来再服侍你，完全的复活，完全的健康起来。主啊，我们的弟兄姐妹需要你，我们的云峰弟兄，主，还有我们的科辉弟兄，我们的芳兰姐妹，上帝，我们的 Mary 义母 Mary， 主，因为她要开刀眼睛，你要保护她，你给她安排一个好的医生，奇妙的神给她预备奇妙的眼睛，主，让她完全可以看见以马内利的神与她同在。我们其他所有的弟兄姐妹，主啊，我们求你帮助一个Oliver 小孩子，他有这个天生糖尿，主啊，你也要医治他，主啊，你按手在他身上，让他每天活泼可爱健康。主，我们现在把我们的家庭放在你的手中，主啊，我们知道你是我们的神，你是复活的主，求你恳求你保护我们的家庭，每一个人大大小小平安蒙恩健康，这是我们所要求的。复活的主的生命赐给我们，我们相信，我们接受，我们知道了，我们明白了。主啊，你的旨意这么美好在我们的身上，感谢你祝福我们的我们每一个圣工人员。主啊，每一个人有聪明有智慧，可以好好的服侍你，我们的教会在这里为你发光。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣的名，感恩感谢赞美祈求，阿们。Mari jemaat Tuhan, kita bagi berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. 祝福，但愿天父上帝的大爱，耶稣基督复活的生命，圣灵以马内利常与我们同在，从今天一直到永永远远。阿们。Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.